Bapak Ibu, kita mulai saja sambil kita tunggu yang lain ya. Sudah pukul 20 lewat 22 menit. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Oke, Pak Dwi, mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur setelah kurang lebih 1 pekan kita melakukan aksi nyata. Kita kembali lagi bertatap maya dengan agenda utama kita pada kesempatan ini, yaitu refleksi aksi nyata. Selanjutnya Bapak Ibu, seperti biasa saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita memulai pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan kesepakatan bersama. Yang pertama, kita bacakan saja, kita upayakan menyalakan kamera jika mendukung keadaan. Kemudian kita mematikan mikrofon jika ada yang berbicara. Selanjutnya kita upayakan hadir seutuhnya. Kemudian kita mencoba menghargai waktu secara bersama. Selanjutnya kita memaksimalkan fitur chat dan raise hand yang ada di room. Kemudian Bapak Ibu, tujuan pertemuan maya kita pada kesempatan ini ada 2. Yang pertama, kita mampu memahami pentingnya berbagi pengalaman pembuatan praktik aksi nyata dan melakukan refleksi. Kemudian yang kedua, kita mampu menganalisis dukungan, hambatan, tantangan dalam melakukan aksi nyata. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, agenda utama kita itu pada pertemuan maya kita malam ini ada 2. Yang pertama itu kita akan berbagi pengalaman terkait dengan pembuatan aksi nyata dan kita akan menuliskan refleksi. Kemudian yang kedua, kita mencoba memetakan dukungan, tantangan dan hambatan yang kita alami pada saat melakukan aksi nyata dan kita coba menawarkan solusi. Kemudian secara rinci agenda kita Bapak Ibu pada kesempatan ini yaitu yang pertama itu kurang lebih 5 menit, yaitu pembukaan, kemudian penyampaian kesepakatan, kemudian pemaparan tujuan, penjelasan agenda kegiatan. Kemudian 25 berikutnya kita akan melakukan aktivitas pertama, yaitu berbagi cerita pembuatan aksi nyata serta melakukan refleksi secara bergantian di dalam breakout room dan menuliskan peran guru dan peserta didik pada kegiatan aksi nyata. Kemudian 15 menit berikutnya kita akan melakukan sharing dan diskusi. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Kemudian agenda utama yang kedua adalah kita mencoba menganalisis dan memetakan dukungan, tantangan, hambatan, serta memberikan solusi atas hambatan yang terjadi pada saat kita melakukan aksi nyata. Kemudian yang 15 berikutnya kita akan sharing dan diskusi. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan penutup, refleksi dan foto bersama. Itu agenda kita secara rinci Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya sebelum kita memasuki agenda yang kedua,
agenda yang pertama, mungkin saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan tanggapannya terkait dengan pertanyaan yang ada di slide ini. Silakan Bapak Ibu menyampaikan langsung saja. Kita mencoba merefleksi kembali materi yang kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Silakan Bapak Ibu klik raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Bagaimana praktik aksi nyata yang Bapak Ibu terapkan? Apakah sudah berpusat kepada peserta didik? Jadi dijelaskan dengan alasannya. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mencoba menyampaikan tanggapannya. Sebelum kita masuk di aktivitas pertama. Ada? Baik. Bapak Ibu sekalian, sekedar mengingatkan kembali terkait dengan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari tentang karakteristik pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan terkait dengan berpusat pada peserta didik ini. Yang pertama itu adalah voice, suara peserta didik. Apa yang peserta didik sampaikan dalam proses pembelajaran itu harus menjadi perhatian kita. Kemudian yang kedua adalah choice, pilihan. Jadi kita upayakan dalam proses pembelajaran yang kita lakukan itu ada pilihan-pilihan konten, dalam hal ini konten gerak. Kemudian kita berikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih mana yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga adalah kepemilikan atau ownership. Jadi itu hal utama yang terkait dengan pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut aktivitas yang pertama. Jadi di aktivitas pertama ini Bapak Ibu kita akan berbagi cerita dan kita akan menuliskan refleksi di breakout room. Adapun panduan langkah-langkah aktivitas 1 ini Bapak Ibu, yang pertama itu kita akan masuk di dalam board atau breakout room. Kemudian yang kedua, setiap peserta menceritakan dan menuliskan refleksi aksi nyata yang sudah dilaksanakan. Jadi kita menulis, di samping kita bercerita pengalaman, tetapi kita juga menuliskan refleksi aksi nyata yang akan dibagikan linknya, formatnya. Kemudian waktu yang dibutuhkan oleh setiap peserta itu kurang lebih 5-7 menit untuk berbagi cerita. Kemudian yang keempat adalah kita menuliskan peran guru dan peserta didik dalam proses pembuatan aksi nyata. Jadi itu langkah-langkah aktivitas pertama kita Bapak Ibu. Nanti akan dibagikan di formatnya. Format kita melakukan refleksi itu akan dibagikan di kolom chat. Selanjutnya Bapak Ibu mungkin ada yang perlu ditanyakan sebelum kita masuk di agenda kita selanjutnya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan terkait dengan aktivitas 1 ini.
Oke, silakan Pak Dirman. Silakan Pak. Jaringan. Ya, Oke, mantap. Bagus. Silakan Pak. iya. Yang pertama ini kita akan masuk di apa namanya di grup apa itu Bor. Iya. namanya di break. Halo, kedengaran? Outroom. Ya, kedengaran Pak. Iya. Silakan Pak. Oke. Kita akan masuk nanti dibagi dalam kelompok di apa itu Di Bor. di break apa ya namanya break obrolan apa tadi? Breakout room. Halo. Iya. Ya, Kedengaran Pak, kedengaran. Kedengaran Pak. Lanjut. Oke, oke. Nah, Sudah ini waktu yang kedengaran. sangat Jelas. singkat ini yang diberi. Ya, oke. Ini waktu singkat yang sudah diberikan ini, apakah bisa kita maksimalkan ini sambil kita berbagi cerita, lalu kemudian kita juga mau menulis. Gimana caranya itu? Oh ya, siap-siap. Ada Nah, lagi? itu coba nanti kira-kira bagaimana tahapannya yang bagus. Misalnya Jadi tahap pertama kita bercerita di dulu. Oke. Iya, bagaimana? Di aktivitas pertama ini kurang lebih 25 menit. Di breakout room ini. Di aktivitas satu ini waktu yang kita gunakan kurang lebih 25 menit. Jadi yang 5 sampai 7 menit ini berbagi pengalaman saja. Berbagi pengalaman antar Iya, iya, anggota iya. kelompok. Secara keseluruhan aktivitasnya 25 menit. Oh, iya, 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 iya. Ya, ya. Nah, baik, yang lain Bapak Ibu mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Kalau formatnya sudah dikirimkan di room chat. Oke. Tinggal jempol begini berarti aman nih. Rifki Firdayat. Selamat datang. Jadi tinggal di copy di anunya ya. Di link yang dibagikan tinggal di copy saja. Untuk formatnya. Tiga kelompok saja. 25. Napa? Napa? Oke, Bapak Ibu silakan diterima permintaan breakout room-nya.
Waalaikumsalam. Hmm. Guru siapa yang diskusi apa ya nuai? Tunggu Engkau mau milar toh? Maka Ahmad Syawal Barais. Kalau kata kayak kudu konsanya kayak komputer laptop ay. Ada yang kita mau diskusinya refleksi itu sudah ada formatnya yang kita bagikan di tadi. Tinggal kita, iya tapi sudah ada itu yang copy mungkin teman-teman di grupmu. Nah, tinggal sudah ada formatnya, tinggal diisi saja. Oh, diisi. Hmm.
Karena yang lain ini Bapak Ibu. Sementara kelompok 2 belum ada yang masuk. Oke, Bapak Ibu, selamat bergabung kembali di room utama kita. Selanjutnya, agenda kita berikutnya adalah kita melakukan sharing. Tadi kita sudah sharing, sekarang kita masuk di agenda diskusi melalui presentase yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Kita mulai dulu dengan presentase dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 atas nama Ahmad Syawal, Waode Masrita, dan Pak Reis. Silakan untuk menampilkan hasil refleksinya dan kemudian membagikan kepada teman-teman. Silakan kelompok 1. Dipersilakan kepada kelompok 1. Ya Pak. Oke. Oh, kelompok 1, saya lupa tulis nama kelompoknya. Ya. Kelompok 1. Ya, silakan Pak. Jadi yang lain diharapkan untuk memberikan tanggapannya. Untuk anggotanya Waode Masrita, Ahmad Syawal, dan Reis Asraf. Oke, silakan Pak. Oke, saya lanjut. Tahapan awal kegiatan Wat, Sowat, dan Nuat. Untuk Watnya, sebagian besar siswa antusias, tetapi beberapa terlihat bingung dengan tujuan kegiatan.
Selanjutnya SWOT, antusiasme, meningkatkan antusiasme, perlu memastikan bahwa semua siswa memahami aturan dengan baik. NOWAT, keterlibatan dalam demonstrasi, memulai permainan agar lebih memahami aturan. Untuk kegiatan inti, beberapa siswa unggul kelincahan, sementara yang lain kesulitan menjaga keseimbangan. Bagian SWOT-nya, pema, pemain Permainan. ini efektif permainan ini efektif untuk melatih kelincahan, koordinasi, kreativitas siswa. Namun, siswa dengan keterampilan motorik rendah membutuhkan lebih banyak waktu atau pendampingan. Tindak lanjutnya, NOWAT, menyusun rintangan atau tantangan yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik atau siswa. Penutup, guru mengajak siswa berbagi pengalaman. Apa yang kalian pelajari? Contoh seperti pertanyaannya, apa yang kalian pelajari dari permainan? Atau mungkin bagaimana tim kalian bekerja? Siswa memberikan tanggapan beragam, seperti strategi terbaik yang digunakan dalam kesulitan yang dihadapi. Kemudian di bagian SWOT, membantu peserta didik atau siswa menyadari kekuatan dan kelemahan mereka. Tetapi beberapa siswa belum sepenuhnya mampu mengevaluasi peran mereka secara kritis. Di bagian NOWAT, mengarahkan refleksi pernyataan panduan seperti apa strategi yang kalian gunakan dan bagaimana hasilnya. Kemudian bagaimana kalian dapat meningkatkan kerjasama tim. Untuk asesmen autennya, guru menilai siswa menggunakan rubrik yang mencangkup aspek keterampilan, kelincahan, keseimbangan, kerjasama tim, dan kreativitas. Selanjutnya, penggunaan rubrik memberikan pandangan objektif Ya. terhadap kemampuan siswa. Namun, beberapa indikator seperti kreativitas masih memerlukan penjelasan lebih rinci agar siswa memahami apa yang diharapkan. Kemudian NOWAT memberikan umpan balik secara langsung kepada siswa berdasarkan hasil rubrik, mendorong perbaikan dan kegiatan selanjutnya. Peran guru menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan dengan baik secara holistik dan berpusat pada peserta didik. Menjadi motivator, memberikan dorongan agar peserta didik antusias dalam proses pembelajaran. Pemandu, reflektor, penilai, sekaligus perancang proses pembelajaran. Peran siswa atau peserta didik, pendengar dan pemikir di awal kegiatan, pemain, kolaborator selama kegiatan inti permainan, reflektor dan penerima umpan balik di akhir kegiatan, dan yang terakhir, pembelajar aktif dan peserta evaluasi, artinya siswa yang dievaluasi. Terima kasih Pak. Mungkin Ya, baik. saran dari teman-teman membantu kita untuk berkembang ke depannya. Oke. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak. Jangan dulu dihentikan pesannya. Selanjutnya Oke, Bapak siap. Ibu, silakan untuk mencermati apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Syawal selaku perwakilan kelompok 1. Kemudian menanyakan jika ada hal-hal yang perlu digali lagi terkait dengan aksi nyata yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Silakan Bapak Ibu. Jadi setiap pertanyaan dari teman-teman nanti rekan saya akan coba bantu dari Wade Marsita dan Mas Rita dan Ya, Ri. silakan yang lain untuk bisa mencermati apa yang perlu kemudian kita gali supaya pemahaman kita terkait dengan aksi nyata ini bisa membantu kita untuk berkembang di masa-masa berikutnya.
18. Yang lain Bapak Ibu mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait dengan hasil refleksi? Izin Pak Fasil Silakan bertanya. Pak. Mungkin teman-teman juga bisa bantu. Kalau masalah cuaca itu dia masuk di mana biasanya? Kalau di tahap refleksi itu masuk di SOWAT. Di SOWAT ini kan SOWAT, ya? kita bisa memetakan apa yang sudah baik, apa yang masih perlu kita perbaiki. Kalau di cuaca ini kan termasuk tantangan kita. Jadi nanti Iya, iya. ke depan kira-kira untuk mengatasi itu apa? Mungkin kita alihkan di aset, mungkin di gedung yang tidak digunakan tapi memungkinkan untuk kita melakukan pembelajaran. Jadi untuk tahap refleksinya itu di SOWAT ya. SOWAT, ya. Kemudian mungkin Bapak Ibu guru yang lain. Oke, sepertinya pas ini. Oke, selanjutnya sekali lagi terima kasih kepada kelompok 2 untuk hasil presentasi yang sudah dibagikan kepada Kelompok teman-teman. 1 Pak Fasil. Oh, kelompok 1. Siap. Iya. Makasih banyak. Oke, selanjutnya Terima kita kasih. masuk di kelompok 2. Kelompoknya Pak Araf, Pak Dwi, Pak Eki, dan Pak Firdayat. Silakan Pak untuk membagikan hasil refleksinya di room kita ini. Perwakilan kelompok 2. Jadi Bapak Ibu diharapkan memang kalau ada yang perlu kita perdalam karena kita ini kan masih perlu terus menambah wawasan. Jadi kita jadikan tempat ini untuk bisa berbagi inspirasi. Silakan kelompok 2 perwakilannya. Baik. Terima kasih. Saya share dulu. Kelihatan sih Pak. Oh, kayak jaringan ini agak soalnya jaringan kok agak Ya mungkin kurang bisa bagus. dibantu dengan anggota kelompok yang lain. Ya, oke. Oke, sudah kelihatan. Baik, di sini akan membacakan refleksi aksi nyata dari Kelompok kelompok Naga. kami. Jadi yang pertama, ya. Silakan Pak. Kegiatan awalnya guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan menjelaskan kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Setelah proses pembelajaran disertai dengan penjelasan. Halo, kedengaran Pak? Kedengaran Pak, jelas. Oh iya, siap. Lanjut Pak. Kita ulang. Yang pertama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan menjelaskan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Setelah proses pembelajaran disertai dengan penjelasan manfaat kegiatan, aktivitas pembelajaran, variasi, dan kombinasi pola gerak dasar manipulatif seperti gerak latihan kelincahan dan kekuatan otot kaki dan melakukan pemanasan. Terus SOWAT di sini melakukan pemanasan dalam bentuk permainan. Nah, untuk NOWAT-nya membuat pemanasan
lebih menarik agar peserta didik lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran. Terus kegiatan inti, guru melakukan pembelajaran dengan materi kebugaran jasmani, yaitu kelincahan dan kekuatan otot kaki. Nah, sawatnya di sini mengkombinasikan gerakan dengan permainan tradisional, gunting batu kertas lewat permainan yang telah dimodifikasi, membuat siswa lebih antusias, senang, dan termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Terus nawatnya di sini melaksanakan pembelajaran PJOK yang lebih bermakna dengan mengedepankan pendidikan gerak. Terus bagian penutup, guru memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, untuk sowat, guru meminta murid memberikan refleksi pembelajaran hari ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Seperti bagaimana pembelajaran hari ini, apa-apa masalah yang dihadapi pada pembelajaran hari ini. Terus nawatnya di sini memberikan saran agar pembelajaran selanjutnya lebih berkembang lagi. Terus asesmen otentiknya di sini guru melakukan pengamatan langsung terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan oleh siswa. Terus sewatnya, siswa juga terlibat dalam melakukan asesmen otentik untuk mengevaluasi teman kelompoknya. Nawat di sini penilaian diri dan teman. Peserta didik diajarkan untuk mengevaluasi diri mereka sendiri dan teman-teman mereka secara konstruktif. Nah, peran guru di sini sebagai fasilitator dan demonstrator dalam proses pembelajaran. Nah, untuk peran peserta didik di sini menjadi pendengar, pemikir, dan menjadi observator juga Pak untuk menilai teman-teman kelompoknya yang sedang melakukan aktivitas gerak. Jadi aktivitas geraknya di sini untuk kebugaran jasmani adalah kelincahan dan kekuatan otot kaki yang dikombinasikan dengan permainan gunting batu kertas. Saya kira begitu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Kembali ke fasilitator. Oke, baik, terima kasih Pak Dwi, perwakilan kelompok 2 sudah memaparkan hasil refleksinya terkait dengan pembelajaran aksi nyata yang sudah dilakukan. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk lebih memperdalam lah atau bisa memberikan tanggapan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dwi dan kawan-kawan di kelompok 2. Oke, silakan Bapak Ibu Guru. Ibu Warohana lagi ada di rumah atau kayaknya ini jaringan beliau ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Silakan klik raise hand atau bisa menyampaikan langsung di room kita ini terkait dengan hasil yang sudah disampaikan oleh Pak Dwi selaku perwakilan kelompok 2. Mas Syawal, mantap. Biasanya Pak Dirman ini yang Pak Eki silakan memberikan tanggapannya. Oke, sepertinya pas ini. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dwi, mungkin saya lebih kepada tahapan refleksi di apa tadi, di SWOT. Saya lebih ke tahapan refleksi SWOT yang disampaikan oleh Pak Dwi.
Jadi sesuai dengan apa yang kita sudah pahami bahwa di tahap SOWAT itu Bapak Ibu guru menjelaskan apa yang sudah baik, bisa memetakan apa yang sudah baik dan bisa memetakan apa yang masih perlu ditingkatkan. Nah, yang sudah baik inilah yang kemudian kita pertahankan. Tapi ada hal-hal misalkan yang kurang, nah inilah yang kemudian akan kita bawa di langkah refleksi berikutnya, yaitu know what, sekarang apa. Jadi sekarang apa ini berangkat dari persoalan atau masalah yang kita dapatkan dari tahap sebelumnya, itu so what. Misalkan di kegiatan pembuka, kegiatan pendahuluan, kita merasakan ada bagian-bagian pendahuluan itu yang kita lihat peserta didik mungkin tidak tertarik atau selalu mengganggu temannya yang lain. Nah, yang hal-hal seperti ini yang kemudian kita masukkan di tahap so what. Yang selanjutnya kira-kira kita bisa berikan langkah tindak lanjut berikutnya itu apa. Begitu juga di kegiatan inti. Dan di kegiatan inti itu saya paham bahwa waktu yang diberikan ini tidak cukup mungkin. Jadi diupayakan di tahap so what itu tergambar hal-hal apa yang masih kita rasakan kurang di dalam kegiatan inti kita. Kemudian tadi di bagian akhir Pak Dwi sudah menyampaikan terkait dengan peran guru. Jadi di dalam pembelajaran berpusat pada peserta didik itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Guru tadi yang sudah tampil. Tugas kita hanya sebagai fasilitator, kemudian pembimbing, kemudian juga kita perancang pembelajaran. Kemudian tugas peserta didik itu di samping sebagai objek, tetapi dia juga sebagai pelaku yang akan memberikan penilaian kepada peserta didik yang lain, memberikan masukan. Baik, sekali lagi terima kasih banyak kepada kelompok 1-2 yang sudah menyampaikan hasil presentasinya. Selanjutnya kita masuk di kelompok 2, kelompok 3. Kelompoknya Pak Dirman, Pak Zul dan Ibu Warohana. Silakan Pak untuk bisa berbagi. Pak Zul sempat buat Pak Zul? Oke. Silakan. Maaf ini Pak Fasil. Bisa kerjasama. Mungkin yang Saya tidak sempat membuat tadi nih. Sering keluar masuk kayak ini. Putus-putus jaringanku, selalu putus. berarti dilanjutkan yang lain mungkin Pak An. Jadi saya tidak, bahkan ketika signal agak sedikit bagus, saya hanya menggunakan waktu untuk menulis refleksi tadi. Sampai sekarang pun belum. Cuma memang kelompok yang lain mungkin, yang semestinya ini adalah anggota kelompok yang lain mungkin sudah mereka lanjutkan. Ya itulah, makanya saya konfirmasi dulu ke Pak Zul atau Ibu Warohana. Tadi sebenarnya di grup itu sempat kami bahas, masing-masing bingung ini. Itu yang menarik itu, yang perlu kita iya. diskusikan. Jadi masing-masing bingung. Saya pun ini juga hanya berspekulasi. Masuk, sudah masuk. Saya tidak mengerti. Saya tidak mengerti what, so what, kemudian now what. Semestinya apa yang harus ditulis di setiap kolom itu? Tidak mengerti saya sebenarnya. Apa yang harus ditulis semestinya di situ? Itu yang menjadi. Atau bisa langsung saya Pak Zul bisa dibantu mungkin yang sudah dikerjakan saja yang ditampilkan. Nah, mau dibantu Pak, tapi laptopnya kita tidak ada. Saya gunakan HP. Tantangan lagi. Betulan. Makanya tadi Pak Dirman udah mau ketik, saya bingung apa mau diketik. Ibu Warohana mungkin. Halo,
Bu Guru? Bu Guru, kita lagi tumbang Pak Fasi. Bagaimana jadi itu? Koordinatornya bola gotong kayaknya di Bone Gunung. Boy, banyak honornya lagi tuh. Nah, karena Oke. Dia capek, Pak. Udah habis tarik tambang tadi. Oke, lanjut Pak Dir. Kita lihat. Jadi ketika harus menulis refleksi ini harusnya berdasarkan video aksi nyata kita masing-masing kan. Iya. Nah, makanya untuk menggabungkan hasil diskusi tadi menjadi sebuah hasil tulisan refleksi, saya rasa itu agak kesulitan. Nah, mungkin kalau teman-teman tadi presentasi mungkin berdasarkan video masing-masing saja tanpa memperhatikan video teman-teman dalam kelompok. Ya, berarti makanya harusnya ini sekarang presentasi seperti ini adalah presentasi individual. Dan link-link itu harusnya sudah tersebar di link video. Nah, jadi Jadi maksudnya saya tadi sekarang itu kan lagi nyusun-nyusun itu berdasarkan refleksi video yang saya buat gitu. Iya, silakan harusnya Pak. Yang kita saja. Pak Guru saja yang refleksi itu dan berbagi sama teman-teman di sini. Disampaikan secara langsung saja, yang penting sudah ada kerangkanya di link yang sudah dibagikan. Kalau tidak sempat disimpan di apa namanya? Dibagikan dalam bentuk layar. Kurang bagus jaringan, Pak. Apa yang harus Iya, putus-putus nih. Putus-putus, Pak. Tidak kedengaran. Silakan, Pak. Jaringan kayaknya ini, Pak. Tidak kedengaran. Hai. Pak Zul mungkin bisa mewakili kelompok 3. Nah, itu dia sih Pak. Masalahnya kerangkanya sama sama Pak Dirman. Mainkan Pak Zul. Sampai-sampai naik dan asam lambung nih. Ada di Google dokumen itu, tinggal baca saja. Ya, kalau dia tersimpan kan tinggal dibaca saja. Oh, kecuali dikirim kan mungkin Pak Dirman deh. Tadi diketik di mana, Kak? Di laptopnya Pak Dirman? Tidak ada Dian itu. Tidak tahu Pak, masalahnya saya bukakan di HP, jadi saya tidak mengerti. Saya udah bilang Pak Dirman tadi tuh. Makanya Ibu Hana udah bilang Pak Dirman sudah mengetik. Bilang udah mengetik di mana kan tidak kelihatan sama saya. Karena pengaruhan mungkin pakai laptop di HP. Iya. Masa laptop dibawa sama guru yang mau ujian PPG. Maklum laptop sekolah. Pak Dirman belum. Oke, kita lanjut saja Bapak Ibu ya. Jadi menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Dirman tadi terkait dengan sebenarnya tadi lebih tepatnya itu refleksi mandiri. Memang
Jadi harapannya tadi Bapak Ibu, itu refleksi yang kita lakukan itu bisa sebenarnya kita gabungkan. Kalau di kegiatan pendahuluan kan secara umum itu kurang lebih sama poin-poinnya. Kemudian kegiatan penutup itu kurang lebih sama juga poin-poinnya yang kita sampaikan. Dari umpan baliknya, dari refleksinya, kemudian menyampaikan materi berikutnya. Itu kurang lebih sama. Mungkin yang akan berbeda itu di kegiatan inti. Tapi itu kan bisa dituliskan poin-poinnya secara umum, aktivitasnya. Kemudian itulah yang akan kita refleksi. Kemudian yang disampaikan oleh Pak Dir terkait dengan apa itu what, apa so what, itu kan materi yang kita sudah pelajari di framework refleksi. Itu adalah framework Gibbs kalau tidak salah. Jadi apa itu kita gambarkan apa yang kita sudah lakukan. Kalau di pendahuluan ya apa yang terjadi di pendahuluan itu. Kemudian di so what-nya itu kita memetakan mana yang sudah baik, kemudian mana yang masih perlu kita perbaiki. Di know what-nya, nah itu yang masalah-masalah yang kita dapatkan itu yang akan kita berikan solusi di so what. Silakan Pak Dirman, masih ada waktu. Putus-putus tadi. Ya, halo. Silakan Pak. Masuk keluar masuk saya ini, signal saya ini tidak bersahabat. Ya, sudah jelas, sudah bagus dari oke. Laku petoki jadi lagi. Ya. Oke, saya sampaikan saja Bang. Saya minta waktu berapa menit? 3 menit ya. Ya, silakan Pak. Oke. Kemarin waktu saya membuat video aksi nyata itu durasi Sudah mulai kan. durasinya kurang lebih 1 jam 10 menit. Saya sudah tidak tahu inti berapa. Di depan sini. Itu sudah bagus. Susah sekali. Sudah bagus lagi. Jadi saya mulai dari kegiatan awal itu seperti biasa memanfaatkan siswa untuk memimpin doa, kemudian untuk memimpin pemanasan, ya. Lalu kemudian mengabsensi siswa juga, bahkan saya hanya menanyakan langsung kepada ketua kelas berapa orang yang tidak hadir. Hadir ya. Dan kalau tidak hadir alasannya apa? Setelah itu saya putus ya. Seperti itu terkait dengan aktivitas pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan. Oke, lalu kemudian setelah itu saya masuk pada kegiatan inti itu. Di sini ada 2 poin di materi saya itu. Karena ini terkait dengan pengembangan kebugaran jasmani, maka materi yang saya sampaikan di situ terkait dengan bagaimana
mengukur denyut nadi, kemudian perubahan baik sebelum, lalu kemudian perubahan denyut nadi setelah latihan. Nah, kemudian saya sampaikan lagi bentuk dan jenis latihan apa yang akan digunakan untuk melatih daya tahan paru jantung. Nah, itu baru penjelasan materi secara singkat kepada siswa. Lalu kemudian saya menyampaikan lagi memperlihatkan jenis latihannya. Tadinya saya rancang memang memberikan beberapa opsi gerakan agar siswa itu dipilih, agar siswa bisa bebas memilih. Lalu kemudian pada akhirnya saya menentukan sendiri karena mengingat jenis gerakan yang saya berikan itu adalah jenis gerakan yang selalu mereka lakukan. Saya pikir tidak masalah mungkin begitu. Kira-kira di situ saya agak sedikit otoriter mungkin dalam hal itu. Mungkin itu bisa jadi refleksi. Nah, lalu kemudian saya bentuk kelompok di sini biar cepat itu saya acak, kemudian ada supaya gabung lagi antara pria dan wanita itu bergabung sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi saya bagi 4 kelompok. Nah, di situ saya terapkan latihan sirkuit training, latihan sirkuit, latihan berpos. Nah, kemudian ada yang mengandung unsur di situ ada lari di tempat, kemudian jumping jack, sama lari sprint bolak-balik, shuttle run. Nah, lalu setelah itu begitu mereka mulai saya berikan contoh gerakannya. Setelah itu saya berikan secara klasikal untuk melakukan gerakan itu. Saya berikan secara klasikal dulu, lalu siswa itu dengan komando aba-aba dari saya melakukan gerakan itu. Setiap gerakan itu mereka lakukan. Setelah itu saya konfirmasi ke siswa, apakah gerakan ini sudah dipahami oleh siswa? Ketika mereka secara mayoritas mengatakan bahwa sudah paham gerakan itu, maka saya kemaslah menjadi gerakan tadi itu saya kemas menjadi gerakan yang kompetisi, yang bersifat kompetisi. Jadi ada 4 kelompok, mereka ini akan rebutan nanti dengan merebutkan waktu. Rebutan waktunya itu ada di pos ketiga, di lari sprint. Karena di pos pertama itu hanya 30 detik, pos kedua 30 detik. Di pos ketiga ini mereka akan rebutan waktu di sini. Siapa yang cepat lari bolak-baliknya, maka itu yang akan sampai duluan kelompok itu. Nah, di situ setiap kelompok itu nanti akan ada pemenang pertama, pemenang kedua, dan pemenang ketiga. Saya sudah sampaikan di situ di dalam format itu saya sudah sediakan format penilaian, format pengumpulan skor per kelompok. Saya sudah bagi-bagi per kelompok. Juara 1 poinnya 3, juara 2 poinnya 2, juara 1 poinnya 1. Jadi siswa ini yang akan mengumpulkan sendiri poinnya dan mereka catat sendiri di dalam format yang sudah saya sediakan per kelompok. Nah, di situ mereka rebutan. Nah, lalu kemudian mereka setelah selesai semua siswa beraktivitas, di situ saya akan menanyakan kepada kelompok berapa jumlah poin yang dikumpulkan masing-masing kelompok. Nah, nanti di situ ketahuan begitu ada nilai atau skor kelompok yang lebih tinggi, biasanya sudah itu yang sudah bergembira duluan. Wah, kita juara 1. Oh, ini kita juara 2, kita juara 3. Nah, itu di sesi pertama. Sesi keduanya itu saya bikin lagi dengan gerakan yang sama, tetapi setiap habis beraktivitas, anak-anak itu per kelompok, perwakilan per kelompok, langsung saya cek nadi setelah latihan. Mereka tinggal menghitung sendiri, lalu mereka catat sendiri di kolom, ada kolom tersendiri lagi perubahan nada denyut nadi latihan terakhir. Mereka sudah catat. Nah, kemudian aktivitas selesai semua, sudah masuk tahapan penutupan. Tahap penutup itu ya saya refleksinya sih hanya menanyakan kepada anak-anak tentang bagaimana perasaan mereka terhadap situasi pembelajaran tadi. Kemudian saya menanyakan lagi kepada mereka, adakah hal-hal yang perlu
ingin ditanyakan atau yang belum dipahami terkait dengan pengukuran denyut nadi dan mengapa perlu mengukur denyut nadi, kemudian kenapa harus latihan itu yang dipakai untuk latihan pengembangan kebugaran jasmani, kenapa bukan latihan lain? Ya. Lalu setelah itu, terakhir itu saya beri tugas. Tugas itu kayak tugas proyek begitu. Bahwa setelah ini, selama seminggu saya tugaskan per kelompok untuk melakukan latihan aktivitas seperti yang mereka ikuti tadi selama seminggu. Dan mereka membuat laporan seperti format yang saya sudah berikan kepada mereka. Jadi nanti minggu depannya akan mereka melaporkan inilah perubahan status kebugaran mereka akibat latihan dari seminggu itu. Nah, cuma memang di sisi negatifnya di situ, kekurangannya di situ saya melihat sendiri, saya menilai diri saya sendiri. Pertama, anak-anak tidak terlibat secara keseluruhan ketika melakukan kegiatan tugas gerak di saat penilaian tadi, karena hanya 4 kelompok anggota kelompok yang lain agak lama menunggu giliran. Nah, di situ mungkin kelemahannya saya, mungkin bisa saya berikan solusi ketika hal untuk mengurangi masalah itu, mungkin kita perbanyak kelompoknya, kita kurangi jumlah anggota kelompok supaya tidak terlalu lama menunggu, berarti jumlah kelompok yang ditambah dan jumlah anggota kelompok dikurangi, sehingga yang terlibat bisa lebih dari separuh total siswa yang ketika aktivitas berjalan. Mungkin itu kelemahan saya di dalam video itu. Dan hal-hal lain mungkin teman-teman bisa tambahkan ketika bisa melihat di YouTube yang mungkin kita akan saling share seperti itu. Siapa? Nah, jadi saya agak bingung Pak Fasil, ini dari rentetan ini saya mau masukkan bahasa apa di Word, kemudian di show Word-nya apa, lalu kemudian di no Word. Pasti saya sudah mengerti ya, gimana saya masukkan di kolom itu. Nah, itu kira-kira itu yang saya tidak paham. Siap. Ya. Oke, barangkali hanya itu dulu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya kira ini apa yang dibagikan ke kita ini sebuah inspirasi yang bisalah kita terapkan di sekolah kita. Kami juga di SMP ini melihat atau mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Dirman ini terkait dengan apa tadi latihan sirkuit training, kemudian dikasih gambaran-gambaran itu sudah tergambar kira-kira rangkaian gerakannya, dan itu sangat bermanfaat lah bagi saya juga secara pribadi, harapannya juga kepada teman-teman. Terima kasih banyak Pak Dirman sudah berbagi. Siap. Senior ini. Jadi terkait dengan tadi itu kerangka refleksi Gibbs yang sebelumnya itu. Jadi what itu kita menceritakan apa yang kita sudah lakukan. Kemudian so what-nya itu disitulah kita petakan apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu kita perbaiki atau masalah-masalah. Kalau di kegiatan pendahuluan mungkin secara umumnya kita lihat sudah baik semua, tapi paling tidak mungkin secara cermat kita melihat bagian-bagian tertentu yang perlu kita perbaiki. Mungkin anggaplah cara kita mungkin membuka, mungkin monoton begitu terus. Mungkin kita bisa melihat itu, mungkin bisa saya rubah ini supaya lebih hidup lagi suasana. Jadi di kegiatan so what itu intinya adalah kita memetakan mana yang sudah baik dan mana yang masih perlu kita tingkatkan. Di no what-nya, nah itu rencana perbaikan dari yang kita sudah dapatkan dari setiap tahapan. Jadi itu sekedar gambaran terkait dengan framework Gibbs yang kita sudah dalami sebelumnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berbagi pengalaman pada teman-teman. Kita berharap apa yang kita sudah bagikan, yang dibagikan oleh perwakilan kelompok 1 tadi, Pak Ahmad Syawal, perwakilan kelompok 2, Pak Dwi dan Pak Dirman, menjadi inspirasi bagi kita. Cukup banyak waktu yang kita gunakan di sini. Oke, selanjutnya
kayaknya waktunya sudah cukup molor ini. Kita minta 1-2 dari Bapak Ibu guru untuk bisa menyampaikan terkait dengan tantangan, dukungan, tantangan, dan hambatan pada saat melakukan aksi nyata. Jadi ini langsung kita sampaikan saja di room kita ini terkait dengan aktivitas kedua. Kita menceritakan tantangan, hambatan, dan dukungan yang kita dapat pada saat melaksanakan aksi nyata. Oke, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan kira-kira apa yang terjadi. Apakah ada dukungan dari rekan-rekan guru mata pelajaran yang lain, kemudian ada dukungan dari kepala sekolah mungkin yang menyukseskan kegiatan aksi nyata kita, kemudian hambatan yang kita dapatkan itu apa. Silakan Bapak Ibu, karena waktu kita molor, kita langsung sampaikan saja di room kita ini. Oke, silakan Ahmad Syawal. Sampaikan langsung Pak. Aduh, saya cuma pura-pura mengerti tadi. Aduh. Oke, untuk dukungan saya mendapat dukungan dan support dari pimpinan dalam hal ini kepala sekolah dan beberapa rekan guru. Tantangan yang saya hadapi ini beberapa Dibelikan peserta pulsa? ya gimana? Tidak dibelikan pulsa? Iya, salah satunya mungkin begitu Pak. Oke, lanjut Pak. Tantangannya itu ini cuaca terlalu panas untuk beraktivitas di luar. Kemudian tantangan yang keduanya itu Kita di SMP kah Pak? SMP atau SD? di SD Pak, SD. Oh ya. Kemudian tantangan selanjutnya penyusunan sarana dan prasarana itu butuh waktu, walaupun sudah saya standby di sekolah 6:30 tetap lama juga menyusun itu kegiatan yang ini. Fasilitas yang banyak dalam pembelajaran. Iya, fasilitasnya Pak. Kalau sarana lapangan sudah memadai. Hambatannya paling hanya beberapa peserta didik yang kemampuannya ini masih agak di bawah rata-rata, masih perlu bimbingan. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Nanti Kalau ditambahkan kira-kira ada teman-teman. rencana solusi ke depan kira-kira Kalau mungkin untuk solusinya yang masalah cuaca yang paling ini yang saya hadapi paling mengganti jadwalnya. Biasanya saya mundurkan lagi di minggu pertemuan selanjutnya berharap cuaca agak mendung atau bagaimana. Tapi tetap panas Pak. Jadi tetap kalau dihantam saja panas-panas. peng- pengelolaan sarana fasilitas pendukung dalam Kalau pembelajaran untuk sarana kebetulan sekolah yang saya Pak fasilitasnya itu bisa dibilang 70% ada ya. memadai. Mulai Berarti dari mungkin tinggal lapangan dan sebagainya. pengelolaan perlengkapan itu membutuhkan waktu yang mungkin ya. Iya Pak. Kalau untuk kegiatan atletik, kecuali bola voli, saya tidak ada lapangan bola voli. Kalau untuk atletik semua ada, mulai dari Tetapi ya apalagi namanya yang yang kita dilempar-lempar itu, pelak peluru. roket. Eh, Peluru tidak ada, cuma roket yang pengganti oh lembing ya. itu. Kemudian gelang-gelang, stafet, matras ada semua. Oh ya, siap. Kalau untuk sarana Pak, alhamdulillah punya. Cuma itu saja yang beberapa kayak lapangan voli itu kita tidak punya. Oke, mantap. Kasih Pak. Oke. Silakan yang lain Bapak Ibu untuk bisa berbagi tantangan dan hambatan. Oke, Bapak Ibu guru yang lain yang mungkin bisa tertarik untuk menyampaikan pengalamannya, menceritakan dukungan, tantangan, hambatan yang kita dapatkan dalam aksi nyata.
Silakan Bapak Ibu. Nah, silakan Pak Dwi. Iya, sudah Akan dipersilakan. hadir. Pak Araf. Mana lagi nih teman-teman yang lain? Pak Reis. Kurang aktif lagi nih Pak Reis ini. Kayaknya ada kegiatan ini. calon SPD Ya, calon anggota dewan atau calon kepala sekolah? GGR ini memang sibuk, Pak. Oke, mungkin Pak Dirman bisa menyampaikan DGR. apa hambatan yang kita dapatkan dalam aksi nyata itu. Oke. Pertama, saya berbicara soal dukungan dulu. Dukungan pada saat saya membuat video itu adalah ini dari pihak siswa. Karena pertama, pada saat saya melaksanakan pada pagi hari di jam pembelajaran, ternyata video saya terputus di tengah jalan. Baru 15 menit, putus lagi. Sudah 3 kali saya coba putus lagi. Ternyata itu salahnya saya, seharusnya saya kasih mode pesawat itu HP supaya tidak ada yang mengganggu. Ini juga mungkin salah satu tantangan itu. Tapi ketika itu, ketika saya minta sama anak-anak untuk mengambil jadwal sore, mereka siap dan hadir semua. Nah itu dukungan yang terjadi. Kemudian juga bahkan ada seorang guru yang sempat hadir dekat rumah, menyaksikan dan memantau alat video yang saya gunakan, mungkin yang sampai terputus atau sebagaimana gitu. Nah, kemudian hambatan-hambatannya tadi itu, pertama kali melakukan video pembelajaran, berapa kali saya coba putus, saya pusing, panasnya lagi minta ampun. Nah, setelah itu kemudian hambatan kedua, saya pada saat mau mencari tripod, itu ada yang sudah menjanjikan mau bawakan, pada hari hanya justru ya tidak bawa. Saya keliling cari itu. Kemudian hambatan yang ketiga, memang semestinya ini tidak perlu kita keluhkan, tetapi paling tidak saya jadikan hambatan juga, karena alat yang saya gunakan itu harusnya cukup, tapi ternyata tidak cukup. Akhirnya tadi itu pembagian kelompoknya tadi itu cuma sedikit. Akhirnya kan yang anggota kelompok yang lain terlalu lama menunggu giliran. Nah, itu hambatan-hambatannya. Kemudian hambatan-hambatan lain saya rasa cukup, tidak jadi masalah lagi. Kemudian solusi. Lalu kemudian solusi yang bisa saya tawarkan di situ, tentu kalau saya mau mencari solusi, misalnya pengadaan fasilitas yang cukup segala macam, saya rasa itu saya hanya buang-buang waktu saja. Mungkin solusi yang paling bisa lakukan adalah melakukan perubahan strategi atau model pembelajaran yang saya gunakan dengan supaya apa yang menjadi kekurangan tadi bisa saya tutupi. Jadi saya terus mencari dengan cara itu. Saya tidak bisa lagi untuk harus tambah fasilitas segala macam, karena sudah tahunan saya minta tidak jadi. Jadi lebih baik saya tinggal mediasi di cara mengajarnya saya saja, biar lebih anak-anak aktif. Terserah nanti apakah saya akan menambah dengan media-media tambahan yang bisa saya jangkau, saya buat, atau saya yang perlu saya rubah lagi supaya lebih anak-anak supaya lebih banyak aktif yang terlibat dalam aktivitas pembelajaran.
Mungkin hanya itu kira-kira untuk saya sementara. Makasih. Kalau terkait dengan testimoni, ada tantangannya. Testimoni, maksudnya Di video pernyataan di aksi nyata kita itu kan ada, kayaknya ada di bagian akhir terkait dengan testimoni. di bagian akhir. Oh, Ya. tentang ini, misalnya seperti pengakuan siswa begitu, bagaimana Iya, iya. pembelajaran itu. Iya, iya. Iya. Iya, karena saya sempat tanyakan itu. Saya bilang sama anak-anak, saya tanya kepada mereka persoalan suka tidak sukanya atau senang tidak senangnya, gitu. Saya tidak tahu juga ini anak-anak apakah mereka pura-pura atau tidak. Pak Guru, betul kau ingin lakukan kegiatan-kegiatan seperti ini di rumahmu? Iya Pak Guru, ya kan tidak tahu juga apakah mereka hanya karena mereka tahu kalau ada video atau entahlah. Yang jelas Desakan-desakan. mereka nyatakan bahwa itu mereka senang itu bergerak seperti itu karena ada sistem kompetisi yang terjadi di dalamnya, sehingga itu ternyata anak itu mereka lebih suka bersaing. Mereka bersaing. Iya, Jadi betul, kalau ada betul. sistem persaingan di dalamnya mereka itu paling senang, paling seru. Apalagi kalau juara-juara Iya, tadi itu lebih baku-baku menantang. hati, paling senang. Cuma mungkin ada satu Pak Fasil yang perlu saya sampaikan terkait dengan persoalan perhatian siswa. Saya coba melakukan video yang sifatnya natural, maksudnya untuk memperlihatkan naturalisasinya perasaan siswa. Ada yang kemudian seolah-olah dibuat-buat. Maksud saya begini, ini video ini seolah-olah saya hanya sekedar membuat rekaman video saja, tetapi anak tidak tahu ini untuk apa. Jadi mereka itu kebiasaan mereka itu muncul. Kalau memang mau mengganggu temannya, mau mengganggu. Bagus. Kalau tidak, mau tidak. Tetapi ketika saya sampaikan, ini video, nanti ini akan diupload di YouTube, nanti orang-orang akan pada lihat. Wah, mereka, hanya mereka, mau tampil lebih serius begitu. Jadi saya pikir, ini ada pengaruhnya juga ini video. Kalau diberitahukan, kalau tidak diberitahukan memang kayak alamiah begitu ya, natural betul tampilan siswa. Nggak tahu jadi apakah ini perlu melakukan video terus-menerus atau tidak ini. Nanya itu, makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Memang kalau ada semacam video, memang itu akan berbeda sekali dengan keadaan yang sesungguhnya. Tapi paling tidak dari cerita pengalaman Pak Dirman tadi, bagaimana mendesain pembelajaran yang tertarik tadi bagian kompetisi. Memang saya juga di SMP itu merasakan itu. Bagaimana kompetisi itu bisa sangat membuat siswa itu tertarik dalam pembelajaran. Suasana pembelajarannya lebih hidup. Jadi memang itu dibutuhkan kemampuan kita untuk mendesain pembelajaran supaya peserta didik itu tertarik dalam proses pembelajaran. Jadi salah satunya dengan merancang pembelajaran dengan memasukkan unsur-unsur kompetisi, sebagaimana disampaikan oleh Pak Dirman tadi. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu Guru sudah berbagi pengalaman, berbagi refleksi atas aksi nyata. Sebelum kita tutup, mungkin ada hal yang perlu saya sampaikan karena berdasarkan pemantauan saya di LMS masih ada 1-2 orang Bapak Ibu Guru yang belum menyelesaikan tugasnya. Mungkin video sudah juga mengupload di YouTube atau di Drive, tapi belum dimasukkan di LMS-nya, sehingga itu belum terbaca. Masih ada 1-2 orang. Kemudian setelah saya cek juga, ternyata tugas-tugas yang lalu masih ada 1-2 Bapak Ibu Guru yang belum
menyelesaikannya. Jadi harapan saya supaya kegiatan kita ini kita sama-sama sukseskan. Ini coba kita perhatikan kembali. Kalau terkait dengan penilaiannya itu saya yakinlah Bapak Ibu lebih paham cara mainnya. Tapi bahwa tugas itu harus dikumpulkan itu adalah hal yang perlu kita lakukan. Yang tugas video juga yang 30 menit masih ada di antara Bapak Ibu. Saya harapkan kerjasamanya. Termasuk Ada yang belum ada video pertama. iya, ada juga yang mengumpulkan apakah RPP atau file lain. Jadi itu kan dibaca semuanya, itu terlihat semuanya. Jadi saya harapkan mungkin ada mungkin ada maksud supaya dia bisa gabung sehingga dia bisa memasukkan file-file yang lain. Jadi harapannya dicek kembali supaya hasil pelatihan kita ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu, bermanfaat untuk kita semua juga. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Saya sampaikan sekedar pemberitahuan awal bahwa ke depan kita akan melakukan rencana tindak lanjut. Kita akan berbagi dengan rekan-rekan guru di sekolah kita dengan memanfaatkan komunitas belajar. Jadi saya harapkan mungkin sudah bisa mulai disampaikan kepada teman-teman lain. Apa yang kita sudah buat di sini ini kita akan bagi. Misalkan penilaian otentik bagaimana. Nah, itu bisa kita sharing ke guru-guru kita yang lain. Atau pembuatan RPP backward design. Seperti ini yang kita sudah pelajari. Itu nanti akan ada kegiatan RTL. Baik, itu saja mungkin penyampaian Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terakhir seperti biasa kita foto bersama. Oke. Saya hitung 1, 2, 3. Fahmi, muncul dulu Fahmi. 1, 2, 3. Tampak, Pak, Masih izin bertanya, Pak. Kak? Dari mana Kak yang lalu? Saya lihat main takraw lagi. Kalau ke utara, Pak. Oh, Jangan bilang lagi jaringan mau ditabrak burung ya. Iya, kasih cair dulu percikannya itu. Hai, kosong. Sampai main Hai, udah apa begitu. Wah, banyak orderannya itu PGRI. Anggaran jalan-jalan. Iya, uang saku itu lumayan. Woi, Izin ini bertanya senior Pak ini Fasil. nanti Woi, selamat datang Mas Silakan, kita. Pak. Ada yang bertanya, silakan. Aduh, Sudah hilang bagus fokus jaringan. begini. Sampai bulan berapa selesai nih Pak Fasil? Bulan Ada Desember. konsumsi kah? Desember akhir ya? Ibu Bendahara. Penutupan. Sudah mulai muncul ini. Adakah dingin-dingin? Tidak pulang Untuk kampung. malam Kita tidak ini Pak ada Fasil kalau kalau untuk begitu. malam kecuali siang-siang. Bahaya ini. Kira-kira untuk kegiatan penutupannya itu Pak Fasil harus dihadiri kah? Penutupannya? Iya. Kan Udah pulang kampung biasanya kita? kalau kita yang lalu penutupannya itu online. Oh, online ya, alhamdulillah. Penutupan itu tanggal 14 Desember. Oke. Bagus siap. juga kalau tatap muka Pak Fasi. Kalau dengan anunya dong, uang bensinnya. Kau tidak Sampai Gimana, bilang Pak? kita kalau tahu. Curiga lagi supaya cair. Oh, bensin lagi. Yang Pas habis penutupan cair lagi sertifikasi itu. Makan dulu ikan Oh, asap tuh. mantap. ngeri lagi. Makan berat lagi berarti. Bisa. Cocok. Buah saya Cara andalan. kecil makan berat. Oke, Bapak Ibu. Kita sudah selesaikan agenda kita yang Sampai terakhir jumpa bersama. semuanya. Sampai jumpa di tatap maya berikutnya. Oke Assalamualaikum Pak, terima warahmatullahi kasih. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.